Kami persembahkan program Santapan Rohani. Ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Judul renungan kali ini, Air yang Berlimpah, ditulis oleh Win Collier. Australia, sebuah laporan menuliskan kisah suram tentang musim kemarau yang ekstrim, udara panas, dan kebakaran. Laporan itu menyebutkan tentang sepanjang tahun yang sangat buruk dengan curah hujan yang sangat minim, sehingga rumput kering menjadi mudah terbakar. Kobaran api yang meluas membakar kawasan pedesaan. Ikan-ikan mati, panen gagal. Semuanya itu terjadi karena tidak adanya air. Sumber daya alam yang sering dianggap remeh tetapi sebenarnya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan. Bangsa Israel juga pernah mengalami dilema yang mengkhawatirkan itu, ketika mereka berkemah di padang gurun yang berdebu dan tandus. Kita membaca keterangan yang mencemaskan ini. Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Bangsa itu merasa ngeri. Tenggorokan mereka kering. Pasir terasa sangat panas. Anak-anak mereka kehausan. Dalam ketakutan bangsa Israel bertengkar dengan Musa, menuntut diberikan air. Namun apa yang dapat Musa lakukan? Ia hanya bisa datang kepada Allah. Allah pun memberikan instruksi yang janggal kepada Musa. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, dan haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Kemudian Musa memukul gunung batu di sana, dan air pun memancar dengan deras, cukup untuk diminum bangsa itu dan ternak mereka. Hari itu bangsa Israel tahu bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Dia menyediakan air yang berlimpah. Saat Anda mengalami kekeringan atau padang gurun dalam kehidupan, ketahuilah
bawalah mengetahuinya dan Dia tetap menyertai Anda. Apapun kebutuhan dan kekurangan Anda, kiranya Anda memperoleh pengharapan dan kesegaran dari air hidupnya yang melimpah. Lebih bagian manakah dari hidup Anda yang terasa gersang dan tandus? Dan bagaimana Anda dapat mencari dan mengandalkan kelimpahan air hidup dari Allah? Ya Allah, aku membutuhkan air hidupmu yang memelihara diriku. Jika Engkau tidak menolong aku, tidak mungkin aku bisa bertahan. Kasihanilah aku,